Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat presentasi pada hari ini. Sholawat bertanggalkan salam ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami ingin mempresentasikan studi kasus yang berjudulkan PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Pak Rio Ansori, SPD MSI. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hoirunisa dengan NIM 2303313 dan rekan saya. Ada Fani Intiani dengan NIM 230331110, Alia Mardatila 230334048, Latifah Hanun 230331115, Widya Hani 230331128, Diza Chania 230330062, dan Diva Putri Islami 230331108. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita ke presentasi yang pertama, yaitu rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Widya Hani. Kepada Widya Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Widya Hani akan memulai presentasi kita pada hari ini. Rumusan masalah pada materi ini yaitu yang pertama ada di manakah lokasi PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini, serta bagaimana deskripsi wilayahnya. Yang kedua yaitu apa tipe reaktor yang digunakan di PLTN Fukushima dan bagaimana sistem kerjanya. Yang ketiga yaitu berapa daya listrik yang dihasilkan oleh PLTN Fukushima, bagaimana efisiensinya, serta bagaimana perbandingan biaya listriknya dengan tarif listrik di Indonesia. Yang terakhir yaitu kapan terjadinya kecelakaan di PLTN Fukushima dan apa penyebab kerusakan dan apa saja yang ditimbulkan. Dan bagaimana upaya untuk penanggulangannya. Next. Yang pertama yaitu kita masuk ke definisi PLTN. Definisi dari PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu adalah fasilitas pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas hasil reaksi fisi inti atom, umumnya uranium di dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik secara kontinu dan dalam jumlah yang besar. Oke, next yaitu ada kelebihan PLTN dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut dengan PLTN memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, terutama dalam hal efisiensi dan keberlanjutan energi. PLTN ini mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan secara konsisten. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Widya Hani. Materi selanjutnya yaitu tentang alokasi PLTN yang akan disampaikan oleh Latifah Hanun. Kepada Latifah dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan yang pertama yaitu lokasi PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini ini terletak di Prefektur Fukushima di Pulau Honshu, Jepang, tepatnya di wilayah pesisir timur yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Lokasi Fukushima Daiichi berada pada koordinat sekitar 37,42 derajat lintang utara dan 140,97 derajat bujur timur. Fukushima Daiichi berjarak sekitar 240 km di sebelah timur laut Tokyo dan terletak di wilayah kota
Kuma, Distrik Futuba. PLTN ini mulai dibangun pada akhir tahun 1960-an dan mulai beroperasi pada awal tahun 1970-an. Next. Untuk PLTN Fukushima Daini terletak sekitar 12 km di sebelah selatan Fukushima Daiichi, berada di wilayah kota Naraha dan Toma di distrik Futuba di prefektur Fukushima yang terdiri dari 4 unit reaktor. Lokasi PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini memiliki keunggulan dari sisi teknis dan distribusi energi, tetapi juga menyimpan risiko besar akibat kondisi geografis dan geologisnya yang terletak di cincin api. Bisa dilihat di sini terdapat gambar PLTN Fukushima Daini dan di sini ada peta di mana Fukushima Daiichi terletak di sebelah utara dan Fukushima Daini itu terletak di selatan dari PLTN Fukushima Daiichi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Latifah Hanum. Materi selanjutnya yaitu tipe reaktor dan sistem kerjanya yang akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia Mardatila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu untuk tipe reaktor dan sistem kerja. PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini menggunakan tipe reaktor Boiling Water Reactor atau BWR. Reaktor BWR merupakan salah satu jenis reaktor nuklir yang banyak digunakan, khususnya pada generasi awal pengembangan PLTN di Amerika Serikat dan Jepang. Pada reaktor BWR, air berfungsi ganda sebagai moderator neutron sekaligus sebagai pendingin reaktor. Next. Selanjutnya yaitu sistem kerja reaktor BWR. Prinsip kerja reaktor BWR diawali dengan terjadinya reaksi fisi inti atom uranium-235 di dalam bahan bakar yang menghasilkan energi panas dalam jumlah besar. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam reaktor hingga mencapai titik didih, sehingga terbentuk uap air. Berbeda dengan pressurized water reactor, pada reaktor BWR, uap air yang dihasilkan langsung dialirkan ke turbin tanpa melalui penukaran panas. Uap air bertekanan tinggi yang dihasilkan dari reaktor dialirkan menuju turbin uap untuk mengatur sudut-sudut turbin. Putaran turbin kemudian menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah melewati turbin, uap air didinginkan di dalam kondensor menggunakan air laut sebagai pendinginan sekunder, sehingga berubah menjadi air. Air tersebut kemudian dipompa kemudian ke dalam reaktor untuk melanjutkan siklus pembangkit listrik. Next. Selanjutnya yaitu komponen utama dan alur sistem BWR. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam sistem kerja BWR. Yang pertama yaitu inti reaktor. Yang A berisi bahan bakar nuklir dan control rods yang mengatur reaksi fisi. Dan di sini air pendinginan mendidih langsung akibat reaksi fisi dan uap. Yang kedua yaitu steam separator dan sistem dryer, di mana memisahkan uap dari air panas agar uap yang menuju turbin cukup kering dan efisien. Lalu turbin dan generator, yaitu uap menggerakkan turbin yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat, kondenser. Kondenser adalah uap yang keluar dari turbin didinginkan kembali menjadi air cair. Lalu yang kelima, feedware water pump. Mengirimkan kembali air kondensat ke bejana reaktor untuk memulai siklus uap baru. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli yang bergerak. Selanjutnya, materi kelebihan dan kekurangan reaktor BWR yang akan disampaikan oleh Dipa Putri Islami. Kepada Dipa Putri Islami, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dipa Putri Islami yang akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan reaktor BWR. Di mana pada poin kelebihan reaktor BWR PLTN Fukushima yaitu yang pertama ada sistem keselamatan berlapis, yang kedua emergency core cooling system atau ECCS, yang ketiga ada desain relatif sederhana, yang keempat ada efisiensi operasional baik, yang kelima ada containment pelindung reaktor. Lalu ada juga kekurangannya pada reaktor BWR PLTN Fukushima ini. Yang pertama yaitu sangat bergantung pada sistem pendingin aktif, yang kedua rentan terhadap station blackout, yang ketiga yaitu desain containmentnya Mark 1 relatif kecil, yang keempat resiko akumulasi hidrogen, yang kelima yaitu reaktor menghasilkan banyak limbah radioaktif dibanding yang lain. Next. Lalu pada poin daya listrik yang dihasilkan, efisiensi dan biaya, ada PLTN Fukushima ini. PLN Fukushima Daiichi memiliki 6 unit reaktor dengan total kapasitas daya terpasang sekitar 4.700 MW, sedangkan PLTN Fukushima Dai ini terdiri dari 4 unit reaktor dengan total kapasitas sekitar 4.400 MW. Dengan kapasitas gabungan lebih dari 9.000 MW, daya listrik yang dihasilkan oleh kedua PLTN tersebut bersifat kontinu dan stabil karena PLTN beroperasi sebagai pembangkit baseload. Lalu dari segi efisiensi, baik PLTN Fukushima Daiichi maupun Daini memiliki efisiensi thermal sekitar 30-35%, yang merupakan nilai umum untuk pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis reaktor air ringan atau light water reactor. Efisiensi ini juga sebanding dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU batubara. Lalu keunggulannya yaitu energi nuklir memiliki kepadatan energi tinggi dan emisi karbon yang rendah dibandingkan pembangkit fosil. Lalu pada biaya listrik dari PLTN Fukushima di Jepang relatif lebih mahal dibandingkan biaya listrik di Indonesia karena tingginya biaya pembangunan. Lalu sistem keselamatan berlapis, pengelolaan limbah radioaktif, serta meningkat drastis setelah kecelakaan 2011 akibat biaya penanganan kecelakaan, dekontaminasi lingkungan, dan kompensasi masyarakat. Sebaliknya, biaya listrik di Indonesia cenderung lebih rendah karena masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil, khususnya PLTU batubara, serta adanya subsidi pemerintah yang menekankan tarif listrik bagi masyarakat, sehingga secara umum tarif listrik Indonesia lebih murah dibandingkan listrik nuklir di Jepang pasca Fukushima. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Dipa Putri Islami telah menyampaikan materi. Berikutnya yaitu tentang penyebabnya yang akan disampaikan oleh Fani Indriani. Kepada Fani Indriani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menjelaskan mengenai penyebab kerusakan. Penyebab kerusakan dari PLTN Fukushima Daiichi ini disebabkan oleh kombinasi bencana alam yang ekstrim dan keterbatasan sistem keselamatan reaktor. Gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 9,0 pada 11 Maret 2011, diikuti oleh tsunami setinggi lebih dari 10 meter yang menggelam sistem kelistrikan dan generator di ESL darurat. Akibatnya terjadi kehilangan total pasokan listrik, station blackout, yang menyebabkan sistem pendinginan inti reaktor ini tidak dapat lagi berfungsi. Nah, kondisi ini mengakibatkan kenaikan suhu yang ekstrim pada reaktor, pelelehan bahan bakar, serta pembentukan gas hidrogen. Akumulasi gas hidrogen kemudian memicu ledakan pada beberapa unit reaktor dan menyebabkan pelepasan zat radioaktif ke lingkungan. Faktor yang desain seperti containment Mark 1 yang berukuran relatif kecil serta kurangnya antisipasi terhadap tsunami ekstrim turut memperparah tingkat kerusakan yang terjadi.
Kemudian kerusakan yang terjadi ini pada PLTN Fukushima Daiichi ini meliputi pelelehan inti reaktor, core meltdown pada unit 1 dan 2 dan 3 akibat kegagalan pendinginan. Selain itu, terjadi ledakan hidrogen yang merusak bangunan reaktor pada unit 1, 3, dan 4, menyebabkan kehancuran struktur atap dan dinding luar gedung reaktor. Sistem pendingin ini, sistem kelistrikan, serta generator darurat mengalami kerusakan yang berat akibat terendam tsunami sehingga tidak dapat dioperasikan. Kecelakaan ini juga mengakibatkan pelepasan zat radioaktif seperti iodin 131 dan cesium 137 ke udara, tanah, dan laut yang menyebabkan kontaminasi lingkungan luas di sekitar fasilitas. Dampak lanjut dari kerusakan tersebut adalah evakuasi massal penduduk, kerusakan infrastruktur di sekitar PLTN, serta menjadikan beberapa unit reaktor tidak dapat dioperasikan kembali dan harus mengalami dan menjalani proses decommissioning jangka panjang. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Pani Indriani yang sudah menyampaikan materinya. Berikutnya yaitu tentang penanganan dan kecelakaan yang akan disampaikan oleh Lija Chania. Kepada Lija Chania dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai penanganan kecelakaan. Penanganan kecelakaan Fukushima dilakukan melalui tahapan tanggap darurat, pengendalian radiasi, dan pemulihan jangka panjang. Pada fase awal, operator melakukan pendinginan darurat inti reaktor dengan penyuntikan air, termasuk air laut, untuk menurunkan suhu dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pemerintah Jepang kemudian menetapkan zona evakuasi dan melakukan relokasi massal penduduk untuk meminimalkan paparan radiasi. Dalam jangka panjang, dilakukan pembersihan puing, pengelolaan air radioaktif yang terkontaminasi, dekontaminasi lingkungan sekitar, serta penggunaan teknologi robotik untuk inspeksi area dengan radiasi tinggi. Selain itu, proses decommissioning reaktor dan pengelolaan limbah radioaktif direncanakan berlangsung selama puluhan tahun guna memastikan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Next. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama yaitu PLTN Fukushima Daiichi dan Daini terletak di Prefektur Fukushima, Jepang, dan sebelum kecelakaan berperan penting sebagai pemasok listrik berskala besar dan yang stabil. Kedua, yaitu PLTN tersebut menggunakan reaktor boiling water reactor atau BWR, yaitu reaktor yang menghasilkan uap langsung di dalam inti reaktor untuk menggerakkan turbin dan generator. Yang ketiga, yaitu PLTN Fukushima memiliki kapasitas dan efisiensi termal tinggi, tetapi biaya pembangunan serta biaya penanganan pasca kecelakaan menyebabkan listrik nuklir relatif mahal dibandingkan tarif listrik di Indonesia yang masih bersubsidi. Kesimpulan keempat yaitu kecelakaan Fukushima Daiichi tahun 2011 disebabkan gempa dan tsunami yang melampaui desain keselamatan, sehingga terjadi kegagalan pendinginan, pelelehan inti, ledakan hidrogen, dan pelepasan zat radioaktif. Sedangkan Fukushima Daini berhasil menghindari kerusakan parah karena sistem pendingin daruratnya masih berfungsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Lija Chania. Nah, selanjutnya yaitu kritik dan saran. Bagi teman-teman yang ingin mengkritik, saran, ataupun ingin memberikan pertanyaan, silahkan isi ke kolom komentar saja. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman sekalian sudah menyampaikan materi pada hari ini, presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.